Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Gimana kabarnya di rumah? Semoga tetap sehat selalu dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan yang siang ini bersama Kak BG akan membahas soal-soal empati kelas 10 SMA ya. Jadi ini khusus adik-adik yang sekarang kelas 10 belajar di rumah ya, menyaksikan live IG. Kita akan membahas soal-soal seputar bahasa Inggris pada kelas 10. Soalnya seperti apa? Mari kita lihat untuk soal yang nomor 1 ya. Oke, nomor 1 ya, ini mohon maaf ini tata letaknya ini masih kurang rapih ya, tapi masih bisa lah ya, masih bisa dibaca ya. Hanya tata letaknya saja. Oke, ini soal tentang introduction ya, atau pengenalan ya. Jadi kita bisa kenalan sama teman, memperkenalkan teman kita ke teman yang lainnya ya. Oke, jadi di sini ada si Dewinya bilang, "Hai Tania, bla bla bla." Terus Tanianya jawab, "Hai, I'm Tania. Nice to meet you." Nah, jadi di sini ada si Dewi, terus di sini ada Tania, kemudian ada orang lagi ya. Di sini ada David. Ya, David sebagai orang pembicara yang terakhir. Dia bilang, "Nice to meet you too, Tania." Jadi kira-kira jawaban yang paling tepat itu yang apa ya? Jadi untuk melengkapi dari yang dibicarakan oleh si Dewi itu apa? Nah, jadi Dewi bilang, "Halo Tania." "Halo, saya Tania, senang bertemu denganmu." Terus tiba-tiba ada David, "Senang bertemu denganmu juga Tania." Ya, jadi di sini udah jelas ya. Jadi si Dewi ini memperkenalkan David kepada Tania. Nah, jadi jawabannya yang mana? Apakah A, I'd like to introduce my best friend David. Aku ingin memperkenalkan teman baikku David. Apakah yang B, I'd like to meet you and your friend David. Aku ingin ketemu kamu dan temanmu David. Kayaknya yang B nggak mungkin ya, karena di sini ada nice to meet you dan nice to meet you tuh Tania. Berarti ini baru aja ketemuan ya antara si Tania sama si David ini ya. Jadi nggak mungkin ini yang B. Yang C, this is your friend David. Ini loh temanmu David. Ini juga nggak mungkin ya, karena ini senang ketemu denganmu. Nah, senang juga ketemu dengan Tania. Jadi mereka baru aja ketemu ya. Jadi nggak mungkin Tania itu loh temanmu David ya. Berarti nggak ya. Yang D, may I introduce my sister? Bolehkah aku memperkenalkan saudara perempuanku? Masa David perempuan ya? Jelas enggak ya? Nah, yang E, pleased to meet you and your best friend. Ya, senang ketemu dengan kamu dan teman baikmu. Maksudnya ini your best friend, berarti ini si David ya, teman baikmu Tania. Jelas enggak juga ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah aku ingin memperkenalkan ini loh teman baikku namanya David. Terus Tanianya jawab, "Halo, saya Tania, senang bertemu denganmu." Terus Davidnya jawab ya, "Senang bertemu denganmu juga Tania." Oke ya, ini tentang bab introduction. Kita masuk soal yang berikutnya. Wow, ini sudah masuk yang grammar deh ya. Oke, soal grammar. Pertanyaan nomor 2 ya. The news coverage of the recent tornado was incredibly moving. Nah, jadi berita yang yaitu tentang berita tornado akhir-akhir ini ya, meliput berita tornado akhir ini, itu tornadonya itu bergerak dengan incredible ya, luar biasa. The interview with the little boy who lost his family in the tragedy, bla bla bla, everyone cry. Jadi ada wawancara dengan anak kecil yang dia kehilangan keluarganya di dalam tragedi ada tornado itu.
titik-titik semua orang menangis. Nah, oke. Kira-kira ini jawabannya apa ya? Mari kita bedah satu persatu ya. Kalau need ini kan verb 2 ya. Need ini kan verb 2, verb satunya kan make ya. Verb 1 itu make, yang berarti artinya adalah membuat. Kalau let ini verb 1, verb 2, verb 3 semuanya sama ya. Let. Jadi let ini membiarkan, bisa mengizinkan juga bisa ya. Jadi ini membiarkan. Let me go, izinkan aku, lepaskan aku ya. Let me go. Nah, itu kan berarti let itu pokoknya menyuruh biar saya atau yang bicara let tadi itu biar melakukan sesuatu ya, membiarkan. Nah, ini help, ini membantu ya. Membantu verb 2 ya ini ya. Have ini verb 2 juga. Verb satunya adalah have ya. Jadi di sini verb satunya ini have, yang berarti mempunyai. Got ini verb 2 juga. Verb satunya adalah get, yang berarti mendapatkan. Oke, dari sini kira-kira mana nih yang paling tepat ya, yang paling cocok ya. Jadi cowok ya, anak kecil yang kehilangan keluarganya dalam tragedinya, beritanya itu ya, membuat semua orang menangis ya, bukan membiarkan semua orang menangis, bukan membantu semua orang menangis, bukan mempunyai, bukan mendapatkan, tapi apa? Membuat atau membuat semua orang menangis. Jadi jawabannya adalah A ya, make, membuat. Oke, selanjutnya kita masuk soal yang nomor 3. Nah, ini ya bos ya. My neighbor had borrowed my laptop for so long. Tetanggaku pinjam laptop udah lama ya nggak dibalikin. So I had him bla 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 it immediately. Sehingga I had him it immediately. It needed to be I need it to do my report. Aku butuh laptopnya untuk ngerjain laporan ya atau tugas. Nah, ini kan yang membingungkan ya. Ini yang membingungkan. Di sini ada return, ini verb 1 ya, ini verb 1. To return berarti ini to verb 1, return ini verb 2, returning ini verb ing, returns ini verb 1 yang ditambahin s. Nah, kira-kira gimana ya nyelesain soal yang bentuk ini ya? Apakah gara-gara misalkan kita analisis dari kalimat ini memakai tenses apa sih ya? Oke, dari my neighbor had borrowed my laptop for so long, so I had him. Terus di sini ada I needed it. Oke, kalau Kak BG pilah-pilah kata kerjanya ya, di sini needed ini pakai verb 2. Terus di sini had ini juga verb 2. Terus di sini had borrowed ini verb 3, ini had verb 3. Jadi otomatis di sini kan ini semuanya memakai bentuk pas kan. Oke, kalau kita analisis berarti ini bentuk pas. Berarti nanti jawabannya adalah yang C, karena ini verb 2 dan 4, karena ini verb 1 ini present, verb ing, verb ing-nya kan nggak jelas, nggak ada to be-nya karena ya. Terus return ini verb 1 present. Berarti apakah jawabannya yang C? Ternyata bukan C ya. Nah, ini materi soal pada nomor 3 ini adalah materi soal causative.
aktif ya. Jadi ini Kak BG tuliskan di sini. Nah, ini adalah materi kausatif. Nah, apa itu kausatif? Ini ya. Kausatif adalah suatu kalimat yang menyebabkan objek dalam sebuah kalimat tersebut itu bisa melakukan sesuatu atau objeknya di. Jadi misalkan kayak gini, kalau objeknya melakukan, misalkan saya menyuruh adik saya menghapus papan. Nah, ya berarti objek adik saya, selaku adik saya, dia mengerjakan sesuatu, menghapus papan. Jadi kalau objeknya di mana? Objeknya di, berarti papannya dihapus. Saya menyuruh papannya dihapus oleh adik saya. Oke ya. Jadi pengertiannya dari kausatif ini adalah nih, kalimat yang ya menyebabkan si objek ya, dalam ya objeknya lah ya, si objek ini ada dua ya, si objeknya ini melakukan sesuatu, atau objeknya dikenai. Nah, Kak BG lingkarin ini aja ya, atau garis bawahnya aja. Ini me sama di. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kalau pakai imbuhan me itu berarti aktif ya. Jadi kausatif itu juga jenisnya ada dua ya, kausatif aktif sama pasifnya. Jadi kalau me ini kan melakukan sesuatu berarti aktif ya. Jadi ini kausatif yang aktif. Karena objeknya ini melakukan sesuatu berarti dia aktif. Kalau objeknya nggak ngelakuin apa-apa ya berarti objeknya pasif. Nah ini imbuhannya di ya, dalam bahasa Indonesia juga gitu, pasif. Nah, namanya kalimat itu kan terdiri dari subjek sama kata kerja ya. Nah, di sini yang menjadi fokus dari kausatif adalah kata kerjanya yang dipakai itu apa. Nah, di sini langsung aja Kak BG kasih backingnya ini ya. Oke. Dari soal bentuk kausatif. Oke. Mulai dari kausatif yang aktif dulu ya. Aktif, kausatif. Ingat ya, aktif kausatif berarti objeknya itu melakukan sesuatu. Nah, karena di sini ada subjek sama objek, objeknya nanti disuruh melakukan sesuatu. Jadi di sini Kak BG gambarkan ini ya, orang nih ya, anggap aja orang yang menyuruh nanti ini ya. Nah, orang yang menyuruh di sini. Dalam hal ini dia si subjek. Nah, terus di sini ada si objek. Nah, objeknya yang disuruh ini ya. Orang yang menyuruh berarti oh dia nyuruh gak jahat dia ya, nyuruh terus. Yang disuruh berarti sedih, kasihan ya. Nah, ini. Oke. Nah, kata kerja yang dipakai dalam bentuk kausatif ya. Ini verbnya, kata kerjanya. Verbnya itu ada apa aja. Nah, inilah cluenya atau kuncinya itu ada di sini ya. Tidak semua sembarangan kata kerja. Jadi yang pertama kata kerjanya adalah get, make, sama let. Nah, oke. Kita lihat ya, ini deh ya. Kalau get, nah kalau get dilihat ini nanti get ini setelah get itu diikuti dengan kata kerja to verb 1. Nah, kalau khusus untuk kalau get. Nah, sedangkan kalau have, make sama let, tiga ini diikuti dengan ya verb 1 aja, nggak pakai s atau es, jadi hanya verb 1 aja.
Nah, terus gimana cara bedainnya? Nah, perhatikan di sini huruf G, huruf awalnya ya, kata kerja yang bentuk kausatifnya. Dan ini kausatifnya kata kerjanya semua tenses ya, ingat ya, semua bentuk kata kerja tenses. Jadi tidak hanya get saja, bisa aja got, nggak hanya have tapi bisa aja had, nggak aja make tapi bisa aja made ya. Nah, kita lihat deh di sini. G ini kan ada istilahnya, ada kepalanya ya, ada yang bisa diurek-urek G-nya di sini ya. Maka dia memakainya tuh verb satu lah. Tuh ini kan bisa diurek-urek di sini ya. O-nya di sini. Nah, jadi hanya get-nya aja yang memakai itu verb satu. Sisanya ini langsung memakai verb satu tanpa s atau ES. Nah, jadi kita bisa ngerjakan sekarang ya soal yang nomor 3. Subjeknya aku ya, had. Nah, dalam konteks kausatif, had itu bukan bermakna mempunyai ya, tetapi artinya adalah menyuruh alias ya pokoknya membuat si objeknya ini melakukan sesuatu ya, kalau yang aktif. Nah, kalau dalam konteks yang seperti ini, laptopku dipinjam tetanggaku, sehingga aku nyuruh dia mengembalikan kan. Nah, mengembalikan ya. Nah, karena di sini memakai had dan ini kan verb 2 ya, verb 2